Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada dan berjumpa dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus bertumbuh dalam suatu kehidupan rohani yang sehat di mata Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena kemurahan Tuhan memungkinkan kami ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6 dan 7, firman-Nya berkata demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengobarkan karunia Allah. Ketika kita percaya, kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan memberikan karunia kepada kita, yaitu suatu kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita pada waktu kita lahir baru. Nah, nasihat Paulus kepada anak didiknya Timotius mengobarkan karunia Allah. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah itu. Jadi karunia Allah itu tidak bisa dipendam. Karunia Allah itu kita harus kobarkan, kita harus kembangkan sedemikian rupa supaya karunia itu bisa efektif dalam kehidupan kita, lebih khusus dalam pelayanan. Karena ketika kita bicara karunia Allah, maka kita bicara suatu kemampuan khusus. Ada orang yang diberi Tuhan kemampuan khusus dalam berkhotbah. Ada orang yang diberikan Tuhan kemampuan khusus atau karunia untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, untuk berdoa syafaat, untuk menjadi pemimpin. Itu adalah karunia-karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan kita bertanggung jawab untuk mengobarkannya. Kita bertanggung jawab untuk mengembangkan karunia Allah itu seefektif mungkin, semaksimal mungkin dalam hidup kita. Contohnya ketika kita diberi Tuhan karunia sebagai seorang pengajar, maka kita harus mengembangkan karunia itu dengan cara apa? Kita harus terus mengikuti pendidikan. Baik pendidikan yang bersifat formal, non-formal, ataupun yang bersifat informal. Karena itu menolong kita dalam mengobarkan karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, secara khusus kepada Timotius, anak didik Paulus, Paulus memberikan kiat untuk mengobarkan karunia Allah itu. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi memberitakan Injil. Injil tentang Yesus Kristus yang adalah bagian dari karya penyelamatan bagi kita manusia berdosa. Ini harus disondingkan, harus diberitakan. Makanya jangan malu. Karena apa? Dengan bersaksi tentang Tuhan kita, bersaksi tentang Kristus yang adalah kabar baik itu bagian dari kita mengobarkan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi salah satu cara kita mengobarkan karunia Allah, belajar dari nasihat Paulus kepada anak didiknya Timotius adalah jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi kita tidak boleh malu bersaksi tentang Tuhan karena ini kabar baik.
bersaksi tentang Injil, bersaksi tentang karya penyelamatan Kristus bagi kita. Ini good news yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Apakah orang lain menerimanya atau tidak menerimanya, percaya atau tidak percaya, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah kita harus memberitakan Injil. Karena firman-Nya berkata, bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Jadi dalam mengobarkan karunia Allah ini, sangat penting untuk kita bersaksi tentang Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, masih dalam ayat 8b, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Hal yang kedua dalam mengobarkan, mengembangkan karunia Allah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, kita harus ikut menderita bagi Injil. Ikut menderita artinya bahwa memang kita sengaja keluar dari zona aman, zona nyaman dalam hidup demi Injil Kristus, demi Injil yang menyelamatkan kita. Kita harus mau ikut menderita. Artinya bahwa kita siap berkorban. Apakah dari sisi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, materi kita, jabatan kita, apapun juga. Kita harus mau ikut menderita. Dengan kita ikut menderita bagi Injilnya, itu menolong untuk kita terus mengobarkan, mengembangkan karunia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga akhirnya karunia kita bisa efektif dan bisa maksimal dan menghasilkan buah yang banyak, dan biarlah semuanya itu dipersembahkan bagi dan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Itulah cara kita mengobarkan karunia Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengobarkan karunia Allah. Tolonglah kami supaya kami mau mengobarkan karunia Allah itu dengan cara bersaksi tentang Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang menyelamatkan kami. Tolonglah kami supaya kami mau ikut menderita bagi Injil Kristus, dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun. Karena itu menolong kami dalam mengobarkan karunia Allah itu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.